Nah, untuk moms yang pernah mengalami keguguran, tentunya moms bisa merasakan ada sedikitnya trauma untuk hamil lagi. Tetapi yang perlu moms ketahui adalah faktor terbanyak dari keguguran di trimester 1 itu adalah kelainan kromosom, yaitu yang dimana pada saat moms hamil berikutnya itu tidak ada hubungannya nih dengan apa yang terjadi pada saat moms hamil yang terdahulu. Nah, untuk itu apabila moms ingin merencanakan kehamilan berikutnya, itu moms boleh menjeda waktunya sekitar 1-3 bulan ya setelah moms mengalami hal yang sebelumnya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu untuk moms yang pernah keguguran, jangan takut lagi untuk hamil. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Cara gampang tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, untuk moms yang pernah mengalami keguguran, tentunya moms bisa merasakan ada sedikitnya trauma untuk hamil lagi. Tetapi yang perlu moms ketahui adalah faktor terbanyak dari keguguran di trimester 1 itu adalah kelainan kromosom, yaitu yang dimana pada saat moms hamil berikutnya itu tidak ada hubungannya nih dengan apa yang terjadi pada saat moms hamil yang terdahulu. Jadi intinya adalah si sperma ini akan diperbaharui terus nih setiap 2 bulan sampai 3 bulan. Dan juga sel telur yang keluar setiap bulannya itu adalah sel telur yang baru lagi. Nah, karena itu faktor dari kelainan kromosom ini tidak ada hubungannya nih dengan moms hamil yang mendatang. Kecuali misalnya apabila moms ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya penyebab keguguran lainnya, misalnya ada faktor autoimun dan yang sebagainya, itu memang masih bisa nih untuk terulang lagi di kehamilan yang berikutnya apabila tidak diobati atau tidak dikontrol. Nah, untuk itu apabila moms ingin merencanakan kehamilan berikutnya, itu moms boleh menjeda waktunya sekitar 1-3 bulan ya setelah moms mengalami hal yang sebelumnya. Nah, ada beberapa orang yang langsung hamil atau segera hamil setelah mengalami keguguran. Nah, hal tersebut sebetulnya tidak ada masalahnya ya. Apabila kehamilannya tersebut kita kontrol dan kita pantau itu berkembang dengan baik. Karena tadi penyebabnya adalah misalnya dia mengalami keguguran akibat dari kelainan kromosom sebelumnya. Terus dia langsung hamil lagi, segera hamil, sebelum menstruasi udah hamil lagi. Itu tidak masalah, selama materi genetik atau kromosomnya itu baik. Jadi, cara mengetahuinya adalah kita harus memantau nih kehamilan yang sekarang ini dipantau secara teratur untuk melihat apakah si janinnya ini dapat berkembang dengan baik. Untuk konsultasi dengan dokter itu, moms boleh lakukan ya. Ada baiknya, karena kita bisa mencari tahu nih, faktor resiko apa saja nih yang menyebabkan si moms ini mengalami keguguran sebelumnya. Apakah misalnya ada faktor dari autoimun, atau misalnya ada penyakit infeksi lainnya, misalnya ada infeksi toksoplasma, rubella, CMV, itu juga bisa menyebabkan moms itu mengalami keguguran. Jadi, apabila kita sudah mengetahui nih, faktor atau penyebab apa saja yang mengalami keguguran, atau yang faktor resiko apa saja yang moms alami, itu sudah bisa kita atasi terlebih dahulu. Jadi dengan mengoptimalkan kondisi tubuh moms yang sekarang ini, harapannya adalah moms dapat hamil kembali dengan sehat. Jadi ada beberapa tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui si moms ini ada infeksi atau misalnya ada kelainan tertentu atau tidak. Tentu pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan dari lab darah ya. Jadi bisa kita cek misalnya moms ada infeksi tokso, bisa kita cek tuh status infeksinya seperti apa. Atau misalnya ada kelainan autoimun, kita juga bisa mengecek untuk kelainan autoimun apa saja yang bisa menyebabkan moms mengalami keguguran. Nah, untuk kelainan autoimun sendiri biasanya itu bisa menyebabkan moms keguguran berulang, bisa sampai 2 bahkan 3 kali apabila moms tidak dipantau atau tidak diterapi sebelumnya. Nah, jadi tujuan dari kita memberikan jeda 1-3 bulan, kita dapat mengontrol dulu nih. Kita bisa mengatur supaya kondisi moms ini dalam keadaan yang fit. Jadi, misalnya autoimunnya kita kontrol dulu, misalnya ada moms menderita diabetes atau kencing manis, itu juga dapat menyebabkan keguguran. Jadi kadar gula darahnya itu bisa kita atur dulu atau kita redam dulu. Jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah.
Jadi untuk moms yang sudah berhasil hamil kembali, nah moms juga sebaiknya kontrol kehamilan moms secara teratur ya. Jadi kontrol itu termasuk dengan pemeriksaan USG. Jadi kita bisa memantau nih janinnya ini dan usia kehamilannya ini sesuai atau tidak. Jadi jangan sampai usia kehamilannya sudah misalnya 12 minggu tetapi janinnya masih 7 minggu. Nah itu yang akan terus kita pantau. Dan juga kita bisa menilai nih apakah si janinnya ini ada kelainan-kelainan tertentu atau tidak. Nah itu caranya salah satunya dengan pemeriksaan USG. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.